Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SDIT Bina Insan Mulia kelas 5 khususnya, pekan ini kita akan kembali belajar ya. Kita akan belajar bersama tentang materi pelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi ya. Untuk tahun pelajaran ini dan semester ini, dengan kondisi adanya penyebaran virus corona ya, Ustadz mencoba untuk menyampaikan materi yang kira-kira relevan dengan kondisi yang ada saat ini. Nah, di materi kita yang pertama ya, yaitu tentang etika dan keamanan berinternet ya. Banyak di antara kita yang sering menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari ya. Apakah sebenarnya internet itu? Ya, internet adalah jaringan komputer terbesar yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh penjuru dunia ya. Melalui internet kita dapat memperoleh beragam informasi, macam-macam informasi ya. Internet membantu kita juga untuk belajar, bermain ya, berkomunikasi dengan orang lain, dengan teman yang yang teman atau orang lain itu juga bisa jadi ada di tempat yang jauh di belahan dunia yang lain. Nah, ini internet berarti harus kita manfaatkan secara baik ya, secara hati-hati juga. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan dan diperlukan ketika kita berselancar atau browsing menggunakan internet. Bagaimana cara menggunakan internet dengan aman? Bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan santun? Nah, kita akan belajar di materi ini. Oke, kita mulai ya. Ada 2 bagian ya, etika dan keamanan berinternet. Yang pertama, cara berkomunikasi digital dan etika berkomunikasi digital. Nah, apa itu komunikasi digital? Nanti kita akan pelajari bersama. Ya, yang pertama, cara dan etika berkomunikasi digital. Nah, kita harus tahu dulu ya, apa itu komunikasi. Ya, kita ingat lagi dulu ya pengertian TIK. Nah, apa itu komunikasi? Komunikasi adalah kegiatan pengiriman dan penerimaan pesan ya. Yang namanya komunikasi itu biasanya lebih dari 2 orang ya. Kalau hanya 1 orang saja tidak bisa disebut komunikasi. Ada yang memberi, ada yang menerima informasi. Nah, di sini komunikasi adalah kegiatan pengiriman dan penerimaan pesan ya. Nah, dengan berkomunikasi kita dapat saling berbagi informasi ya. Kalau mengirim pesan memang bisa menggunakan media apa saja ya. Kalau zaman dulu mungkin harus berbicara langsung gitu ya dalam menyampaikan informasi. Terus kemudian ketika manusia sudah bisa menulis ya, maka atau ada alat tulis, maka informasi itu disampaikan melalui tulisan, melalui batu, melalui daun dan sebagainya ya. Kemudian ditemukan surat, ada kantor pos ya, kita berkirim surat melalui kantor pos. Nah, dan yang sekarang ini ya, kita juga bisa berkomunikasi melalui internet. Nah, tadi ya dengan berkomunikasi kita dapat saling berbagi informasi dan mengirim pesan atau berbagi informasi ini juga saat ini bisa dilakukan menggunakan internet.
Nah, kita mulai masuk lagi ya. Nah, tadi ya masih terkait dengan komunikasi. Nah, kegiatan komunikasi yang melalui internet itu disebut sebagai komunikasi digital ya. Jadi komunikasi digital itu adalah kegiatan berkomunikasi melalui internet. Nah, komunikasi digital sendiri juga dapat dilakukan dengan banyak cara ya. Bisa menggunakan tulisan, bisa menggunakan suara ya, mengirim tulisan, mengirim suara, atau bisa menggunakan gambar ya atau video gitu ya. Nah, kita juga dapat bertukar file atau maksudnya kita juga dapat berkomunikasi dengan cara bertukar file ya. Mengirim file, nanti ada yang menerima file kita. Nah, salah satu cara berkomunikasi digital atau salah satu cara berkomunikasi melalui internet itu berarti salah satunya dengan cara melalui email. Nah, iya, iya. Nah, kita lanjutkan ya. Tadi komunikasi digital salah satu caranya dengan menggunakan email. Email itu dalam penggunaannya itu berupa email itu adalah nama singkatan ya, kepanjangannya adalah electronic mail. Jadi email ya. Nah, kalau dalam pengucapan bahasa Inggris email itu kepanjangan dari electronic mail atau surat elektronik. Nah, dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai surel. Nah, itu juga kepanjangan dari surat elektronik, surel, surat elektronik. Nah, email atau surel ini adalah sarana untuk berkirim surat ya, seperti kita menggunakan surat. Kalau zaman dulu mungkin atau zamannya Ustadz ya, kalau mau berkirim surat, berbagi informasi itu menggunakan sarana pos ya. Nah, email atau surel ini merupakan sarana berkirim surat atau berkirim informasi melalui media internet. Nah, apa itu media internet? Media internet itu bisa berupa komputer atau telepon pintar ya. Kalau di sekarang disebut smartphone, HP Android itu ya, salah satunya, atau iPhone ya. Nah, kalau menggunakan email ini tidak memerlukan biaya yang mahal ya, cukup dengan sambungan internet. Nah, kalau dulu Ustadz, mungkin ayah bunda kalian ketika ingin berkirim surat menggunakan jasa pos ya, ada biaya pengirimannya, ada perangkonya ya, dan bermacam-macam ya. Ya, nah itu materi kita hari ini ya. Ustadz berharap kalian bisa menyimak materi ini, mempelajari dan memahami ya, dan bisa mengetahuinya tentang, kita masih akan berlanjut ya materi berikutnya terkait etika dan keamanan berinternet di pekan berikutnya ya. Untuk pekan ini tugasnya menyimak materi yang ada di sini yang Ustadz sampaikan tadi, dan kemudian kalian membuat catatan atau rangkumannya ya. Jadi nanti bisa untuk belajar tanpa harus melalui video, dan ketika ada tugas atau pertanyaan kalian bisa menjawabnya karena sudah belajar. Oke, Ustadz ucapkan terima kasih dan mohon maaf ya kalau materinya masih singkat atau sedikit ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kalian kuasai. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.